Ayat ke-50 ini adalah ayat sajdah yang akan kita baca. Surat An-Nahl ayat ke-50 adalah ayat sajdah. Di sini ada tanda berupa seperti sajadah ya. Berupa tanda ayat sajdah dan setelah baca ini kita sujud. Namanya sujud tilawah ya. Mari kita baca dari mulai 49. Kembali ke ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Di ayat 49 ini ada uh, kalimat tentang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita baca di ayat 50-nya dan setelah kita akhir di ayat ke-50 kita sama-sama sujud tilawah ya. Sujud tilawah itu sujud yang diakibatkan oleh membaca atau melalui ataupun mendengar dari ayat sajdah dan caranya dalam keadaan tetap bersuci dan menghadap kiblat ya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mari kita sama-sama sujud tilawah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lanjutkan ke ayat 51 sampai ayat ke 55 ya. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واشبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون.
ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. 21 ayat yang sudah kita baca hari ini dari surat An-Nahl mulai ayat ke-35 sampai ayat ke-55. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Dan yang salahnya, yang kelirunya, baik karena kesengajaan ataupun karena ketidaksengajaan ataupun karena kekurangan keilmuan kita, mudah-mudahan Allah mengampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan mencintai Al-Quran, membacanya dengan lebih baik dan belajar serta berusaha untuk mampu meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Jangan pernah puas dari belajar membaca Al-Quran. Yang masih tahap terbata-bata, yuk tingkatkan jadi tertembok-tembok ya. Dari yang tertembok-tembok menjadi terbangunan-terbangunan ya. Jadi makin bagus, dari terbata-bata makin lancar, dan pada saatnya akan mendapatkan kesempatan untuk terus mencintai, memperbagus dengan tahsinul Quran, kemudian ditingkatkan menjadi pemahaman Al-Quran, pahmil Quran. Setelah itu mudah-mudahan juga kita sampai mampu menghafalkannya, menjadi tahfidz, menjadi hafidh-hafizah ya. Dan pada saatnya kita juga menjadi pengamal Al-Quran, menikmati amalan yang didasari Al-Quran, dan kita berusaha untuk mendakwahkan, menyiarkan, menyampaikan apa yang sudah kita nikmati dari amalan kita, pemahaman kita, keyakinan kita, bacaan kita tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Tentunya untuk hal itu kita punya motivasi, punya punya semangat kita, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang memang mendapatkan menjadi orang yang diberikan kualitas atau predikat sebagai amal terbaik di antara umat Kangjeng Nabi. Rasulullah SAW menyampaikan, sudah kita hafal, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar mengajar tentunya kita harus niatkan dari dalam diri kita, berangkatlah dari keadaan diri kita, potensi diri dan kompetensi yang ada, tingkatkan semangatnya sehingga pada saatnya menjadi orang yang ahlul Quran, ahli membacanya, ahli mengimani, memahami, ahli mengamalkan, ahli menikmati, dan ahli menyampaikan, mensyiarkan. Balighu ani walau ayah, sampaikan dariku, kata Rasulullah, meskipun hanya satu ayat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dengan dasar Al-Qur'an ini mudah-mudahan kita termasuk umat yang benar-benar termasuk umat yang terbaik, khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang yang senantiasa mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Cara kita berbuat baik dan mencegah kemungkaran adalah sumbernya Al-Quran.
Quran, sumber keilmuannya, sumber inspirasinya, sumber geraknya, sumber otaknya, sumber nalarnya, sumber berpikirnya, sumber bertadaburnya adalah Al-Quran. Yuk kita sama-sama, dan hari ini kita lanjutkan pemahaman kita dengan membaca tafsir Ibnu Katsir ya, kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa Pak yang sudah diterjemahkan? Kapan orang mati ngerti bahasa Arab naogenya. Jadi kita percayakan kepada para ulama yang sudah merumuskan, yang sudah menerjemahkan dengan susah payah menjadi kitab dalam bentuk terjemah tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Dan yang kita pakai adalah tafsirnya Ibnu Katsir. Baik Bapak Ibu, kita mensyukuri Risaum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung Jawa Barat ya, yang hari ini sedang hingar-bingar karena merayakan kemenangan dari tim sepak bola. Kita juga suatu saat harus berniat merayakan kemenangan dari tim pembaca Al-Quran. Sekali-sekali artinya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sugan ngabring nya ke pawe nu baraca Al-Qur'annya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah suatu saat akan terjadi. Ya, dari saung tahfidz Al-Qur'an sebelah kanan dan depan hadir, sebelah kiri absen, sehat walafiat, disertai dengan keinginan untuk terus belajar di studio alam untuk nambah gairah membaca Al-Quran, saum ya, studio alam. Di dunia maya sudah hadir dari studio alam yang ada di Tajur Bogor ya, Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga. Ada juga dari Bandung Kang Indra Gunadi bersama keluarga dari Radio Kilait FM 107,1 ya di Bandung. Kemudian dari Bogor juga ada Kang Yayan Barlian bersama keluarga. Ini beliau ahli IT yang alhamdulillah banyak membantu kita, memberikan kesempatan untuk memahami secara baik bagaimana cara membuat rangkuman, resume, dan pemahaman yang bisa didokumentasikan dalam bentuk yang bisa dibaca di luar arena kegiatan ini. Kemudian dari Kaprabon Cirebon ada hadir Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga. Kemudian dari area Kanoman dan sekitarnya ada Teh Irin bersama keluarga. Dari Tasikmalaya ada hadir Ibu Tati ya dari Jatiwaras, Salopa, Tasikmalaya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kelihatannya juga hadir Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan ya, daerah sekitar Masjid Al Jabar. Hadir juga dari daerah sekitar Bojong Soang, Bandung, Kang Irwan Fikri bersama keluarga, dan dari daerah Sumedang, ya, dan Ibu Lis Yuliati bersama keluarga. Alhamdulillah, bacaan kita tadi ayat ke-35 sampai 55. Mungkin kalau ada yang nggak sempat ikut dari awal karena sedikit ada gangguan di teknis untuk siaran langsung membaca Al-Qur'annya. Baik, lanjutkan kita membaca terjemah tafsir Ibnu Katsir surat An-Nahl, surat tentang lebah, mulai ayat ke-35. Dan berkatalah orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik juga berkata-kata ya, diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tentang kelakuan orang musyrik. Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu pun ya, selain Allah, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izin Allah. Itu omongan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu cirinya adalah COD, cuma omong doang. Jadi kalau ngomong itu kadang-kadang ngawur dan nggak bisa dipercaya karena dia tidak percaya kepada Allah. Ngomongnya baik, kelihatannya seperti percaya, tapi kelakuannya naudzubillah. Demikianlah yang diperbuat oleh orang-orang sebelum mereka, maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanat dengan terang. Jadi ini juga
diberikan informasi kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW bahwa nabi-nabi terdahulu itu disuruhnya menyampaikan, ya, menyampaikan, mendakwahkan. Sekali lagi, bukan mengislamkan, tapi menyampaikan Islam. Perkara mau atau enggaknya itu adalah Allah yang memberikan hidayah. Jadi yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah. Rasulullah berusaha dan menyampaikan sesuai dengan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa wahyu, ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah setan itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Sekali lagi, orang-orang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi yang memberikan petunjuk itu bukan para nabi, bukan para rasul, tapi Allah. Sedangkan para nabi, para rasul hanya menyampaikan kepada mereka atas petunjuk Allah. Jadi petunjuknya dari Allah. Hidayah itu hanya dari Allah. Perhatikan ya, karena sekarang lagi banyak nih berkembang bahwa sebutlah nama Rasul, sebutlah nama ini sebanyak-banyaknya supaya kamu dapat hidayah. Tidak, hidayah itu hanya dari Allah. Ya. Dan ada pula di antaranya orang-orang yang tidak setelah pasti dalam kesesatan. Jadi sudah pasti dalam kesesatan artinya apa? Diberi apapun penjelasan oleh Nabi, oleh para Rasul, mereka tetap nehi, no, tidak mau, ya, mereka menolak. Ya, mereka yang menolak itu ada dua macam. Yang menolak sambil ngamuk, amek-amekan disebut maghdubi alaihim. Dan ada yang menolak bari kekereceman, diharap masih ganu tapi di tukang merepan. Itulah dolin. Jadi kira-kira Bapak Ibu kaasup anu magdub kanu dolin. Kedua-dua nana. Hayangna kanu mana tuh? Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal mustaqim yaitu orang-orang yang berada dalam al-syiratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang mendapatkan nikmat dan dinikmatkan, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya manusia yang istiqamah, cepat lempeng di jalan yang lurus, ya, gitu. Apakah yang manusia-manusia yang kita inginkan istiqomah itu bisa kita capai? Mudah-mudahan, ya. Kita berharap kepada Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang istiqamah, yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai, yang mandub, bukan orang yang tersesat, yang dolim. Ya, apakah si orang yang meminta mustaqim bisa menjalankan seperti orang yang mandub dan dolim? Bisa, namanya munafik. Ciri orang munafik adalah Islam. Jadi orang munafik itu orang Islam. Orang yang tidak Islam tak mungkin munafik karena mereka mah kafir. Jadi sekali lagi, orang yang munafik itu hanya orang Islam. Yang bukan Islam tidak mungkin munafik karena mereka mah sudah jelas kafir, dan kafir itu terbagi dua, ada maghdub, ada dolin. Kita pengennya mustaqim, tapi kadang melakukan perbuatan seperti si maghdub dan si dolim. Apa cirinya? Kalau ngomong bohong, kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanat khianat. Itulah ciri manusia yang munafik. Hese diajak bener, ngarasa aing paling bener, ya. Aya begitu, Bu. Ayah, saya diajak cereg, apalagi kalau udah dapat jabatan, dapat posisinya diajak cager THC. Gitu. Itulah si maghdub dan si dolin. Orang-orang yang sekarang membombardir Palestina itu adalah orang maghdub. Dia tidak ada kasih sayang sama sekali, termasuk orok jeung nini-nini dibombardir. Ya, itulah si maghdub kelakuannya. Bukan hanya sekarang, dulu aja para nabi dan rasul diperlakukan seperti itu. Ya,
Mereka berbohong kalau ngomong di depan cigan heeh, ya kan Nabi Musa berjanji akan setia. Tetapi apa yang terjadi? Malah nyeleweng, menyembah sapi betina yang terbuat dari Mas di bawah pimpinan Mang Samiri. Nah, kemudian juga mereka membunuh para nabi dan rasul yang dinyatakan dalam Al-Quran dibunuh oleh mereka adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Sedangkan mereka ingin membunuh Nabi Isa, mereka tidak berhasil karena Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terbunuh. Tetapi orang-orang dolin meyakini bahwa Nabi Isa terbunuh. Nah, dan itulah disebutnya maghlub dan dolin itu mereka tidak percaya kepada Al-Quran, tidak mau mengakui kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ciri paling utama dari orang yang maghlub dan dolin, dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pembawa berita gembira, pemberi peringatan, yang mengajak kepada ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar dan mensucikan jiwa-jiwa. Itulah tugas Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan si maghlub dan si dolin, yaitu amar ma'ruf mengajak kebaikan, nahi mungkar mencegah kemungkaran, tazkiyatun nafs membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, kemudian dia memberikan basyiron keterangan untuk bisa berbahagia, kegembiraan, dan naziron peringatan terhadap azab-azab atau siksa Allah yang amat pedih. Ya, jadi 5 tugas kenabian Rasulullah SAW sama dengan tugas kenabian Rasul-Rasul sebelumnya. Amar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiron wa nadhiron. Dan beliau akan menjadi syahidan, menjadi saksi bagi kita semua. Itu semuanya kita diperintahkan untuk bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kesaksian kita. Kalau kita bersaksi Muhammadar Rasulullah, maka kita terlepas dari dijuluki sebagai si maghdub dan si dolin. Tetapi kadang kita mengikuti perbuatan orang maghdub dan orang dolin. Nah, ketika kita bersaksi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, kita percaya, tetapi kita masih melakukan perbuatan seperti si maghdub dan si dolin, nah, maka pada saat itu disebutlah manusianya munafik. Ya, bagaimana konsekuensi dari orang munafik? Neraka paling dalam tersedia bagi orang munafik. Nah, begitu kata Teh Ike Nurjana ya. Tapi itu tadi kata saya ya. Jadi ingat ciri orang munafik, 1, kalau berkata dia dusta, ngomongnya bohong alias COD, cuma ngomong doang. Yang kedua, dia selalu ingkar janji, banyak janjinya. Reknion itu, reknion itu, janji kepada rakyat bakal ini, bakal ini, bakal ini, tapi kelakuannya bohong. Ya, janji akan mensejahterakan rakyat, tapi justru menindak rakyat dan menjual rakyat untuk kesejahteraan keluarganya, partainya, dan golongannya sendiri. Ayah begitu. Ayah. Yang ketiga, kalau dikasih amanat, dia khianat. Disuruhnya mengurus rakyat, marah ngurus dulurna sorangan. Ya, marah ngurus anak sorangan, ngurus minantu sorangan. Rakyat makin baya antep, cukup diberi di alung-alungkeun we kaos jeung etanya oplosan. Itu. Ker loba jalma nu gardebul baradegong siga kitu teh ayeuna ya. Mudah-mudahan saya yakin dan kita harus yakin suatu saat itu akan dibongkar dan Allah akan perlihatkan sebelum mereka mati mereka akan dapatkan apa yang sudah mereka kerjakan. Dan setelah kematian mereka akan juga menyaksikan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dari itu yuk kita baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, yang akan memberikan ketenangan al-bayan di dalam kalbu kita, dan kita akan mendapatkan kesempatan untuk mampu membedakan mana benar mana salah.
Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun orang yang sekali berbohong, sekali ingkar janji, dan sekali hianat terhadap amanat, dia akan habis-habisan mempertahankan kebohongannya agar tidak terbongkar, mempertahankan janjinya bahwa dia sebenarnya banyak alasan untuk tidak menepati, dan dia akan hianat dari amanat, tapi dia merasa tidak hianat. Ini adalah untuk kesejahteraan bersama. Itulah yang terjadi saat ini di negeri kita, ya, bukan di tempat lain. Dan kita sedang riweuh dengan hal itu, ya. Mudah-mudahan kita mah tidak ikutan riweuh, karena kita sudah tahu Al-Qur'an menjamin kalau seandainya berpegang teguh pada Al-Qur'an, maka kita akan tenang kalbu kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta kepada Allah untuk kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan nafsu yang mutmainnah, bukan lawamah, bukan mulhimah, bukan ammaroh, tetapi mutmainnah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk radiyah, mardiyah, dan pada saatnya bersama orang-orang kamilah. Doanya yang selalu kita dengar dan selalu kita wiridkan, mudah-mudahan Allah memanggil kita dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah yang selalu kita wiridkan, kita zikirkan untuk menjadi orang yang mutmainnah. Sekali lagi, bukan yang ammaroh, bukan yang mulhimah, bukan yang lawamah, tetapi mutmainnah. Mudah-mudahan meningkat menjadi radiyah dan mardiyah, yang ridho dan diridhoi Allah, dan bersama-sama orang yang kamilah, para nabi dan rasul Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut kita ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya di ayat ke-37. Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang disesatkannya. Sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong. Jadi Rasulullah itu sangat menginginkan orang maghdub dan dolin itu untuk mendapatkan petunjuk. Bahkan pamannya sendiri yang tidak mendapatkan petunjuk, ya, artinya tidak dijadikan orang muslim oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu senantiasa berdoa. Dan ketika turun surat Al-Lahab, maka Rasulullah sangat sedih karena sudah divonis yang namanya paman beliau namanya Abu Lahab dan istrinya yang namanya Ummu Jamil selagi masih di dunia sudah divonis menjadi ahli neraka karena mereka sangat tidak suka kepada Nabi Muhammad dan sangat mendukung orang-orang yang tidak suka, membentuk gerombolan yang memprovokasi supaya membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sedih, Pak, bukan seperti kita. Kalau kita mah, kalau ada yang kita tidak sukai kemudian dihukum maka kita yes benar gitu, jangan. Ya, wasiah kan gitu punya. Masa gitu Bu? Sok lah ya. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Jadi orang-orang kafir itu saking kafirnya mereka tidak percaya bahwa setelah mati itu pasti akan dihidupkan lagi. Dia tidak percaya kepada hari akhirat. Ngomongnya Allah tidak akan membangkitkan orang mati. Nah, kenapa? Tidak ada iman dalam dirinya. Kalau kita percaya bahwa kita akan dibangkitkan dan kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita yang pernah kita omongkan, yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita lakukan. Ya, semuanya akan berkata, semuanya akan menjadi saksi. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan nanti kita ketika dibangkitkan dari alam kubur kemudian digiring ke alam mahsyar, kemudian ditimbang amal kita dan diperlihatkan apa yang sudah kita lakukan, kita dalam keadaan amal kita lebih banyak daripada kejelekan kita. Amin. Ya. Kemudian disebutkan di sini juga bahwa
Bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kebanyakan manusia, Bapak Ibu, sekarang penduduk dunia itu hanya sepertiga yang sudah muslim. Berarti 2/3-nya belum muslim. Mereka tidak tahu bahwa nanti akan dibangkitkan. Makanya wajar kalau mereka ngaco dalam berbuat seenaknya kepada sesama. Yang jadi masalah, kita yang muslim saja kadang ngaco dan kadang berbuat seenaknya kepada sesama, seolah-olah Allah tidak melihat. Kalau kata orang Brebes, Gusti Allah boten sare. Ngomong nak itu di depan TV-nya, Gusti Allah tidak tidur katanya. Tapi kelakuannya seolah-olah menidurkan Allah. Ya, ngebohong kemana-mana. Ya, untuk menutupi kebohongan. Ya, gitu. Ayat gitu Pak Bu. Mari kita lihat, kita senyumin aja gitu ya. Agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasannya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Jadi manusia para saya urusan anak, urusan kebenaran. Yang satu pihak menganggap bahwa Allah benar dan Allah tidak akan bohong, sementara yang lain mereka tidak percaya kepada Allah dan mereka berlaku semena-mena sesuai dengan udelnya masing-masing. Ya, saenake udele dheweke gitulah muncek orang Indramayu jeung Cirebon begitu ya. Saenak udelna, sangeunahna hirupna teh ya, mung ikut kana aturan. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, maka jadilah ia. Itulah kata Allah. Dan kita sangat yakin. Kalau kita saat ini sekarang hidup, itu karena janji Allah hidup. Suatu saat dimatikan, maka tidak akan yang bisa mengundurkan kematian kita. Kalau kita ditakdirkan untuk bisa mendapatkan kesenangan, maka bagi Allah mudah. Dan ketika kita ditakdirkan dalam keadaan yang merasa diri kesulitan, maka yakinlah Allah lah yang akan memberikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itulah keyakinan kita. Ya. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi sabar dan tawakal ternyata bahasa Al-Quran di surat An-Nahl ayat 42 diberikan kepada orang-orang yang sabar itu adalah kesenangan di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Jadi ayeuna Bapak Ibu lamun hese di dunia susah berarti teu sabar teu tawakal. Nu sabar teu tawakal pasti senang hirupna, sanajan hirupna morat marit serba tidak banyak yang dikuasai. Ya, jabatan teu boga, anak incu merenang jara rauh, ya. Kemudian kita dalam keadaan tidak sedang baik-baik saja karena ekonomi kekurangan. Tapi bagi orang yang sabar dan orang yang tawakal kepada Allah, maka itu tidak jadi soal. Karena apa? Allah mengatur rezeki dan tidak akan pahili mual tertukar rezeki dari Allah. Allah sudah mengatur bahwa ada kewajiban masing-masing yang tidak akan bisa diwakilkan. Nu beunghar nu loba duit kudu zakat, nu teu boga duit mah narima zakat gitu Bu ya. Beunghar mah cukup narima we Bu. Narima oge ibadah, lamun sabar jeung tawakal. Tapi lamun ngarasula keur mah miskin, ngarasula kumplit plit. Ya, kita paket kumplit. Jadi yuk kita bersabar, bertawakal. Dan ketika kita sabar dan tawakal, kita yakin bahwa Allah mengatur segalanya dan Allah akan mencukupi segalanya. Fatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya, orang yang tawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi segala kebutuhannya. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan kita mengakhiri hidup yang tidak akan bisa dipundurkan atau dimajukan dengan husnul khatimah. Ya, keadaan kematian yang terbaik, tersenyum melihat kesempatan untuk mati, dan ketika kematiannya itu terjadi maka diucapkan salam oleh para malaikat.
Ya, begitu Bapak Ibu. Di ayat-ayat kemarin kan kita sudah tahu orang yang matinya baik, yang kita istilahkan husnul hatimah, dia kalau meninggal dunia diberikan salamun alaikum oleh para malaikat. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Dede pengen salam tika bogo resepnya. Ya komuti malaikat ya. Amin. Lanjutkan ke ayat 45. Maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari atau Allah mengazab mereka di waktu